Salam teman-teman. Perkenalkan diri saya ya, ini pertama kali saya mengikuti persekutuan MYC. Ya, saya hamba Tuhan yang melayani tempat ini. Berterima kasih kepada pembina contoh Randy yang mengundang ya untuk pengurus-pengurus. Ya, saya biasanya lebih sering khotbah di dalam bahasa Mandarin ya. Sudah lama saya studi menjalani pembentukan di STT. Tetapi bahasa Indonesia saya ada logat ya, ada logat yang aneh. Tetapi saya berharap kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Hari ini kita membahas tentang bekerja ya. Kerja itu merupakan berkat atau kutukan, anugerah atau kutukan. Ya, work, punishment or grace ya. Nah, dalam kehidupan di dunia kita harus bekerja. Kita bekerja untuk apa? Sering kita menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaan ya, bersaing ya. Kalau kita bekerja sama orang di perusahaan, maka ada target yang harus kita capai. Ada kesulitan ya, ada sesuatu pekerjaan diserahkan ke kita untuk diselesaikan dengan waktu yang cepat ya, dengan tepat waktu, kemudian efektif ya apa yang kita kerjakan. Jikalau penjualan harus mencapai target ya. Jadi kita selalu bergumul dengan pekerjaan yang kita kerjakan ya. Kemudian kita melihat bagaimana sesungguhnya pekerjaan itu, bagaimana Tuhan merancang pekerjaan, apakah itu sungguh berasal dari Tuhan? Karena ada ayat yang mungkin kita sangat terpengaruh dengan ayat yang mengatakan bahwa itu adalah kutukan. Nah, mari kita sama-sama belajar melihat bagaimana firman Tuhan berkata tentang rancangan Tuhan ya. Kejadian 2 ayat 1 hingga 3 mengatakan seperti demikian. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Nah, ayat ini mengatakan bahwa Tuhanlah bekerja, ya, Dia menciptakan, ya. Dan kita melihat lagi, kemudian di Kejadian 1, ya, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, perkataan frasa ini sungguh amat baik itu menandakan Tuhan menikmati apa yang dikerjakan. Ya, sungguh-sungguh menikmati pekerjaan itu. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Allah bekerja dan mendapati apa yang diperbuatnya itu indah. Sehingga ia boleh, mungkin seperti kita manusia ketika kita setelah menyelesaikan satu pekerjaan, kita mundur selangkah, kemudian kita melihat kembali pekerjaan kita. Kemudian kita bisa menikmati apa yang telah kita kerjakan. Misalkan saya dulu profesi saya sebagai seorang kontraktor. Saya sering membangun bangunan proyek-proyek yang pabrik gitu ya. Nah, dari nol kan. Jadi kita membangun itu dari nol, dari tanah yang kosong gitu. Kemudian kita harus melakukan pengukuran. Dari awal kita desain, kita mengajukan penawaran, kita tender sampai kita mendapatkan pekerjaan dan memulai pekerjaan. Nah, itu banyak sekali pergumulan, material yang harus kita beri. Kemudian pekerjaan ya, subpemborong harus kita delegasikan mereka untuk bekerja. Kemudian setelah pekerjaan selesai, kita bisa melihat pekerjaan itu, kita bisa menikmati pekerjaan itu, ada rasa puas gitu. Nah, ini sebenarnya juga merupakan aktualisasi dari diri kita melalui pekerjaan. Ya, ada kepuasan melalui pekerjaan. Tentu pada mulanya saya ketika bekerja sebagai seorang supervisor di perusahaan, saya belajar dari awal gitu ya di lapangan. Itu saya sangat menderita. Saya sangat tidak suka dengan pekerjaan. Ya, saya karena medan sebagai kontraktor di lapangan itu sangat kotor, panas ya. Kemudian yang saya hadapi pekerja-pekerja tukang-tukang itu dari seluruh industri, pekerja bangunan itu tingkat pendidikan mereka paling rendah. Nah, saya cukup menderita menghadapi pekerja-pekerja
demikian gitu. Tetapi lama-kelamaan saya menjalani dengan seiring dengan bertumbuhnya iman saya kepada Tuhan. Kemudian saya dari bekerja pada orang, kemudian saya merintis perusahaan saya. Ada jatuh bangunnya bersama kongsi dengan teman gitu ya. Banyak kesulitan yang saya hadapi. Ada kerugian saat bisa dalam waktu yang sama 3 proyek saya mengalami kerugian gitu. Nah saya sungguh menderita ya, bagaimana menafkahi keluarga dengan kerja yang rugi terus ya. Nah sempat terpikir juga untuk mengganti profesi saya. Padahal saya studinya teknik sipil gitu ya. Jadi sudah pernah bekerja sama orang sekian tahun, sekarang merintis usaha sendiri. Saya sulit untuk memulai satu usaha yang baru, saya takut gitu. Terus saya kemudian setelah saya bertobat, saya percaya kepada Tuhan, saya melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan saya. Ini satu pengalaman mungkin yang perlu saya bagikan kepada teman-teman ya. Saya melibatkan Tuhan di dalam saya mau mengambil proyek ya. Di awal gitu saya udah berdoa, Tuhan apakah Engkau menyerahkan pekerjaan ini kepada saya. Ya jikalau Tuhan menyerahkan, kiranya Tuhan juga menolong saya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Banyak sekali tantangan di lapangan, di medan yang jauh ya dari rumah, biasanya di pinggir. Karena saya melakukan proyek yang industri. Jadi sering di pinggiran-pinggiran itu ya, kawasan industri, jadi agak jauh gitu. Nah untuk menyelesaikan pekerjaan perlu waktu ya, tahap demi tahap, sedikit demi sedikit gitu ya. Saya banyak menghadapi tantangan ya, pergumulan gitu. Terus pemilik ya harus begitu dia sampai, dia ajak ya untuk datang, terus kita dampingin dia untuk menginspeksi hasil pekerjaan, ya dia tanya ya, kemudian harus jelasin melalui gambar, kemudian rapat ya. Jadi cukup sibuk dengan itu, dan saya sendiri harus selalu terjun ke lapangan. Karena proyek itu pada awalnya itu kalau di kawasan industri itu agak besar, lapangannya agak terbuka, sering bisa kehilangan ya, sering ada keputusan-keputusan yang diambil segera. Jadi sehingga saya harus ke lapangan mengendarai mobil dengan jarak tempuh yang cukup jauh gitu. Tetapi karena saya percaya kepada Tuhan, kemudian saya berdoa terus ya, setiap kali saya tidak ada proyek saya juga kesulitan karena bagaimana saya harus membayar gaji daripada karyawan. Mendapatkan proyek saya juga gentar karena bagaimana menyelesaikan. Jadi satu pergumulan yang terus menerus, tetapi saya bersyukur sekali dari mengambil proyek, melibatkan Tuhan, mendapatkan proyek, mau menyelesaikan juga melibatkan Tuhan, selalu berdoa. Saya melihat Tuhan itu sungguh setia. Tuhan itu sungguh bisa diandalkan. Selalu tepat waktu ya. Saya banyak kesaksian kalau bicara tentang pekerjaan saya. Saya tidak bicara tentang keuntungan, tetapi lebih banyak yang Tuhan tolong saya untuk menyelesaikan pekerjaan. Saya dipercayain oleh pemilik dengan jujur menyampaikan apa adanya gitu ya. Saya pernah dipercayakan pemilik untuk mengerjakan sebuah proyek yang menurut saya kapasitas perusahaan saya itu tidak mampu ya, tidak mampu. Klasifikasi perusahaan saya juga masih kecil gitu. Saya bicara dengan pemilik itu. Tentu pemilik itu pernah memberikan saya pekerjaan ya, proyek ya, yang dia merasa puas. Kemudian saya bicara, saya bilang, Pak, saya nggak pernah loh bangun proyek ini sebesar ini. Saya nggak punya modal, saya bilang. Saya tidak punya peralatan yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Heran kan? Seharusnya pemilik itu tidak berikan saya proyek. Saya sudah ngomong sejujurnya. Karena saya memang gentar sekali. Kalau dia tidak memberikan pun saya merasa juga lega gitu ya. Tapi dia pukul-pukul pundak saya. Dia berikan saya pekerjaan itu. Ya, saya mulai dengan pekerjaan itu dengan berdoa. Saya tidak punya kemampuan, tidak punya peralatan. Dengan baja yang biasanya saya paling maksimum saya beli 100 ton baja. Nah proyek itu ada 800 ton baja. Jadi saya nggak punya peralatan alat las, alat fabrikasi yang cukup besar, alat untuk mengangkat besi itu crane, saya tidak punya alat itu. Saya berdoa
saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, ini proyek udah serahkan saya, udah tanda tangan kontrak gitu. Nah Tuhan buka jalan. Saya dapat kontraktor menjadi sub saya, perusahaan yang cukup besar dan punya workshop yang besar sekali. Dan dia mau bekerja menerima proyek saya dengan harga saya masih ada untung gitu. Dengan harga yang lumayan kompetitif, kemudian dia mengerjakan. Ya, saya mau mengatakan bahwa di dalam kehidupan pekerjaan, baik kita bekerja sama orang, saya merasa, saya kalau berpikir flashback, ya, lihat ulang saya dari kehidupan saya masih muda gitu bekerja. Waktu saya masih mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya begitu merasa, aduh, kenapa saya harus begitu menderita menjalani kehidupan bekerja itu dengan mengandalkan kekuatan saya ataupun mengandalkan ilmu saya gitu. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan, Tuhan itu sungguh baik. Ada proyek-proyek yang Dia tidak berikan ke saya, ya, Dia tidak berikan kepada saya. Padahal saya sangat menginginkan proyek itu. Ternyata proyek itu setelah tanda tangan kontrak, orang yang tender yang menang proyek itu, dia rugi, ya, bahkan hampir bangkrut. Saya pikir kalau saya dapat proyek itu saya mungkin juga bangkrut gitu. Nah Tuhan itu baik, kita boleh berbicara, boleh mengandalkan Dia gitu ya. Slide saya bisa, ya. Kemudian setelah penciptaan, Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi di sini Tuhan pada awal Dia penciptaan itu, Dia melibatkan manusia untuk mengelola apa yang diciptakannya, untuk memelihara. Ya, Tuhan tetap campur tangan di dalam memelihara dan Dia melibatkan manusia untuk memelihara ciptaannya. Jadi rancangan Tuhan pada awal itu sangat baik gitu ya. Nah, Dia menghendaki manusia mengusahakan dan memeliharanya. Tujuan daripada Tuhan mau manusia mengusahakan dan memeliharanya itu sesuatu yang mau memuaskan kita manusia. Dengan melalui bekerja, Tuhan mau kita merasa ada kepuasan, aktualisasi diri gitu. Nah, sekarang kita teman-teman ya, saudara, telah bekerja, ada yang mungkin masih studi ya. Nah studi juga memperlengkapi diri kita, nantinya kita akan bekerja. Nah melalui pengetahuan yang kita dapat, melalui pengalaman kita bisa mengaktualisasi diri kita di dalam pekerjaan. Nah itu yang Tuhan kehendaki. Nah mengusahakan dan memeliharanya, istilah kerennya dalam teologi itu adalah providensi Allah. Ya seperti tadi lagu yang kita nyanyikan itu. Tuhan setia memelihara, Dia akan pelihara kita. Ya, Dia akan mencukupkan kita. Melalui pekerjaan juga Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Di Mazmur 127 ayat 1 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun, maka membangun rumah sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kelihatan sekali ya, Tuhan yang membangun. Manusia merancang untuk membangun ya, seperti saya tadi ya, saya melakukan gitu ya. Tetapi ada di balik itu, ada Tuhan yang campur tangan. Ya, jikalau kita tidak melibatkan Tuhan, itu nyata sekali firman Tuhan mengatakan, maka sia-sialah apa yang kita kerjakan. Ya, jadi rencana Allah yang baik itu selalu mencakup manusia untuk bekerja, atau lebih spesifik lagi adalah hidup dalam siklus kerja dan istirahat yang konstan. Jadi kita bukan hanya bekerja, tetapi ada istirahat. Tidak seperti Allah. Allah sebenarnya beristirahat gak dari awal penciptaan? Ada bukan? Di firman Tuhan ada mengatakan Dia beristirahat. Itu satu model yang Tuhan pattern yang Tuhan berikan supaya kita meneladani Dia. Tuhan menciptakan bukan karena Dia kehabisan tenaga, ini udah capek harus beristirahat. Tetapi kita manusia mau beristirahat. Kita mau
beristirahat, butuh beristirahat. Nah, pekerjaan adalah rancangan Allah untuk kemuliaan dan kebahagiaannya. Tuhan menciptakan, dia menikmati apa yang dia ciptakan. Jadi dia menikmati apa yang dia ciptakan melalui pekerjaan itu, dengan penciptaan itu. Sehingga ia juga hasil ciptaan itu manusia bisa melihat, memuji dia melalui ciptaan itu. Tuhan dimuliakan, ya. Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya. Jadi Allah Bapa di sini, Allah Bapa bekerja, Yesus juga bekerja. Jadi sebenarnya pekerjaan itu suatu hal yang baik, ya. Itu rancangan Allah. Kita manusia diciptakan dengan seperti peta dan teladan Allah. Itu tujuan daripada Tuhan, sehingga manusia bekerja meneladani apa yang Tuhan, mengikuti rancangan Allah di dalam bekerja. Maka di dalam pekerjaan ini kita melihat, ya, 10 perintah Allah, ya, pada 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ya, itu perintah Tuhan, ya. Tuhan menciptakan. Kemudian ada perintah di Keluaran itu untuk bekerja. Tetapi kita sering menghadapi ketika dalam pekerjaan ini banyak pandangan, ya, bahwa bekerja adalah hukuman akibat dosa, ya. Karena memang firman Tuhan mengatakan demikian. Misalkan ada kutukan dosa di Kejadian 3 ayat 17 hingga 19, ya. Saya membacakan untuk saudara. Sebentar, ya. Nah, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kemudian ayat ke-18 berkata, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali kepada debu. Jadi manusia setelah berdosa, maka bumi, segala ciptaan itu termasuk manusia mendapatkan kutukan itu. Sehingga manusia disamakan, melahirkan, perempuan melahirkan itu disamakan dengan kesulitan, ya, di dalam bersusah payah di dalam bekerja, itu sama, ya, itu sama gitu. Jadi di ayat sebelumnya itu mengatakan wanita akan melahirkan dengan susah payah. Kemudian bagaimana pekerjaan itu, ya, di dunia ini. Sering, ya, kita ketika bekerja majikan, ya, mengeksploitasi karyawannya, ya, ataupun dia menerapkan kerja dengan pembayaran yang sedikit, ya, kemudian kerja lembur dengan pembayaran yang tidak cukup. Ini sebagai eksploitasi, ya, kata eksploitasi ini. Jadi tetapi saya agak, ya, itu di Yakobus 5, ya, saya membacakan untuk saudara. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi.
Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Nah, di sini ayat ini menyoroti tentang bagaimana orang kaya menahan upah para pekerjanya, menunjukkan ketidakadilan dalam hubungan kerja dan eksploitasi terhadap pekerja oleh majikan yang serakah ya. Dia mendapatkan keuntungan dalam pembayaran yang sedikit, kemudian dia berfoya-foya memakai hasil keuntungan itu. Nah, kemudian dalam pekerjaan kadang-kadang kita merasa rutinitas itu sehingga menjadi membosankan ya. Pekerjaan rutinitas setiap hari yang kita lakukan sehingga kita merasa bosan ya. Meskipun Alkitab tidak secara khusus membahas rutinitas pekerjaan yang membosankan ini secara langsung, beberapa ayat memberikan wawasan secara eksplisit ya tentang bagaimana pekerjaan yang monoton atau melelahkan ini dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Nah, di Pengkhotbah 2 ayat 22 hingga 23 mengatakan seperti ini. Sebab apa gunanya bagi manusia usahanya dan kesukaran hatinya dalam usahanya di bawah matahari. Sebab semua hari-hari hidupnya adalah hari-hari kesukaran. Sudah monoton ya, sudah membosankan, tetapi yang ada hanya kesukaran. Nah, pekerjaan adalah ujung lidahnya, bahkan hatinya tidak tenang di waktu malam. Itu pun kesia-siaan. Ini kata pengkhotbah. Nah, setelah kita membahas tentang pekerjaan sebagai kutukan, tentu banyak sekali ya. Saya cuma mengambil 3 poin di sini. Nah, bagaimana seharusnya sikap kita dalam memandang pekerjaan? Kita telah memaparkan tentang pekerjaan dari awal penciptaan ya, rancangan Tuhan. Kemudian bagaimana Tuhan melibatkan kita, kemudian bagaimana sekarang dunia ini, dunia pekerjaan. Nah, kita harusnya bersikap sebagai orang percaya, bagaimana kita memandang pekerjaan itu. Kolose 3 ayat 23 hingga 24 berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia, karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, firman Tuhan ini mengatakan dengan jelas bahwa apa yang kita perbuatlah seperti untuk Tuhan. Jadi di dalam dunia pekerjaan ada majikan, kadang-kadang ada pekerjaan yang tidak kita sukai, tetapi kita harus mempunyai mandat ya di dalam pekerjaan. Kita harus melakukan tugas pekerjaan yang dipercayakan oleh majikan kita ataupun klien kita jikalau kita punya usaha dengan jujur misalkan gitu. Ya, melalui pekerjaan juga kita bisa menjadi saksi. Sekarang ada studi yaitu di marketplace ya. Jadi orang percaya itu bukan hanya kehidupannya, spiritualitasnya itu dinyatakan di hari Minggu. Tetapi di hari-hari Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat kita dalam pekerjaan, kita juga bisa menunjukkan kita sebagai orang percaya. Nah, saya ingat sekali, tentu ini bukan tujuannya, saya lebih banyak terpengaruh dengan pengalaman-pengalaman. Saya mengingatkan ketika saya membahas tema ini. Misalkan saya dalam pekerjaan, saya tidak tahu setelah saya bekerja menyelesaikan satu proyek, pernah pemilik mengatakan kepada saya, dia bilang, Pak Brando, kenapa tahu nggak saya menyerahkan pekerjaan ini kepadamu? Dia bukan orang percaya, dia mengatakan kamu orang Kristen, sehingga saya bisa merasa nyaman menyerahkan pekerjaan kepada kamu gitu. Ya, jadi saya tidak memikirkan dengan sengaja bahwa tidak tahu bahwa suatu hari pekerjaan ini selesai, pemilik itu mengatakan demikian. Dan pernah sekali saya melakukan
rapat dengan klien saya ya, orang Taiwan gitu. Jadi rapat berbicara, terus saya dapat telepon gitu ya, dapat telepon dari perusahaan gitu, karyawan saya. Kemudian dia mengatakan ada seseorang mencari saya dan ada sesuatu urusan yang harus diselesaikan. Dia mengatakan di dalam telepon, saya bohongin dia. Maksudnya orang yang cari saya itu dibohongi oleh karyawan saya. Saya menjawab dia spontan aja di telepon dalam bahasa, karena kita sering berbicara dalam bahasa Hokkien. Saya bilang, jangan bohongin, saya bilang gitu. Dalam bahasa Hokkien, jangan kamu bohongin, saya bilang, jangan berbohong lah gitu. Nah itu klien saya orang Taiwan, dia mengerti bahasa Hokkien, kemudian dia tersenyum, dia keluar kata itu jangan berbohong gitu. Nah itu rapat, itu proyek saya belum dapat gitu, tetapi saya nggak tahu ya apakah karena ini dia percaya kepada saya. Nah sehingga saya mendapatkan proyek itu, ini saya pikir satu kesaksian dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi kita sering menjalani hidup itu ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Tetapi kita sering harus bagaimana mentaati firman Tuhan. Tuhan sangat tidak suka kepada, kalau kita baca ya, sering kita baca firman Tuhan itu, Tuhan sangat tidak suka kepada orang yang berbohong. Jadi saya selalu berusaha ya dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan untuk tidak harus jujur gitu ya. Bahasa Hokkien itu sebagai kontraktor sangat terkenal Tau Kang Kiam Liao. Ada di antara kita yang orang Hokkien pasti pernah dengar ya Tau Kang Kiam Liao ya. Artinya dalam proyek itu sering pemborong, kontraktor atau pekerja mencuri pekerjaan itu. Artinya kuranglah apa yang mesti dikerjakan nggak dikerjakan, sini dikurangin itu dikurangin gitu ya. Toh nggak kelihatan, apalagi bikin pondasi banyak sekali. Ada tuntutan-tuntutan disiplin yang harus dilakukan, banyak tukang-tukang suka nyolong gitu. Misalkan cor beton harus dipadatin dengan alat ya, vibrator ya, untuk padatin beton itu supaya besinya terbungkus beton dengan rapi gitu kan. Nah ada kontraktor nakal, mesin pun gak diserahkan, ada mandor yang nakal ya, alat pun gak mau dikeluarin dari gudang gitu. Nah itu nyolong pekerjaan ya. Kiam Liao itu adalah kurangin bahannya gitu. Misalkan besi ya, sering bisa itu kurangin besi yang mesti 16 mili dipakai 13 mili gitu ya. Terus kalau ditanya kenapa kamu pakai besi yang kurang ini? Banyak orang menjawab apa? Saya beli di toko kok, saya bilang saya mau 16 mili. Ini yang dikasih katanya. Sebenarnya harga 16 mili yang penuh, yang full itu dengan 13 mili kan pasti berbeda. Nah kita mau jujur, walaupun godaan untuk mendapat keuntungan itu ada. Satu keputusannya beli yang ukuran ini dengan yang ukuran ini sudah beda sekian puluh juta gitu. Apalagi proyek yang besar gitu. Nah ini godaan itu ada, tetapi kita tahu Tuhan melihat kan. Tuhan itu maha tahu, maha berada. Ya, jadi kita menjalani hari-hari kita, atau kita nipu kecil-kecil atau bagaimana. Jadi sering kita prinsip itu kita harus pegang sebagai orang percaya. Kita takut kepada Tuhan. Kita harus melakukan walaupun manusia nggak tahu. Sering saya beli material, saya harus jelasin ke pemilik nggak ngukur gitu ya. Misalkan seng ya, itu tebal tipis kan berbeda ya. Tapi pemilik jarang ngukur. Kita harus mengukurnya dengan sigma yang digital gitu, baru ketahuan itu. Ya, jadi misalkan saya ngajukan penawaran, ini contoh ya pengalaman saya. Jadi saya berharap ini satu mungkin pengalaman ini bisa kalian bawakan di dalam pekerjaan kalian masing-masing. Tapi memang pengalaman saya 30 tahun di dalam dunia kontraktor. Jadi itu saya udah tertanam ya. Jadi misalkan saya beli seng ya dengan spesifikasi yang saya ngajukan dan penawaran itu 0,75 mili. Saya cari itu di pasaran ternyata 0,75 mili pas gak ada. Ya supplier saya juga gak ada. Supplier dia biasanya mereka namanya menjahit. Jadi seng itu sebenarnya rata, setelah dijahit itu jadi gelombang seng. Ada gelombangnya. Mereka pabrik itu punya pabrik untuk mencetak seng,
Tetapi mereka tidak ada bahan, mereka harus beli bahan. Nah, bahan yang ada dari sumbernya itu pabrik itu cuma hanya 0,7 dan 0,8. Nah, itu godaan bukan? Pemilik nggak ngukur 0,7, penawaran saya 0,75. Nah, kita harus ngambil keputusan seperti itu. Saya beli 0,8. Tentu saya mau katakan bukan saya mau membanggakan diri saya melakukan sesuatu itu. Tetapi saya mendapatkan berkat Tuhan melalui cara jujur gitu. Saya bukan orang yang pandai mengelola uang saya, tetapi Tuhan memberkati saya. Ya, dengan memberikan saya repeat order, ya misalkan saya juga bukan orang marketing, tetapi Tuhan sering memberikan saya itu. Ya, owner percaya sehingga saya sering dapat repeat order. Bahkan dalam satu perusahaan saya bisa repeat order itu sampai 5 kali gitu ya. Satu proyek selesai kemudian nyambung lagi satu proyek. Jadi saya nggak usah pusing, selalu ada proyek. Bahkan sampai saya menjalani pembentukan saya di STT, sekolah teologi untuk jadi hamba Tuhan penuh waktu. Pemilik itu masih telepon saya, Pak Brado tolong kamu datang kami udah beli sebuah tanah untuk bantu kami untuk mendesain, merancang, terus melihat, mensurvei tanah itu. Ya seperti itu, saya bilang saya udah gak bekerja lagi, saya sekarang studi gitu. Nah saya mau katakan kita terapkan apakah bisa seperti itu dengan jujur gitu ya. Kita harus percaya bahwa seperti pujian yang tadi kita nyanyikan bahwa kita percaya akan kesetiaan Tuhan di dalam memelihara kita. Ya, Tuhan setia memelihara kita. Ada seorang anak muda, dia pintar sekali studinya sangat baik ya. Dia mendapatkan nilai 7A kalau saya nggak salah ingat tuh ya, distinction gitu ya. Dia tidak suka mendengar orang tuanya berkata kepada dia, kamu harus mengandalkan Tuhan, kamu harus berdoa gitu ya. Setelah menyelesaikan studi kamu harus berdoa. Dia mencari kerja nggak dapat, mencari terus nggak dapat, kirim terus ya, nggak dapat pekerjaan. Nah kalau bicara sama dia itu orang tuanya bicara sama dia, kamu harus banyak berdoa gitu. Ya ngapain berdoa, ini kan harusnya usaha saya gitu kan. Dia nggak dapat pekerjaan, tetapi pelan-pelan setelah orang tuanya sering mengajak dia untuk berdoa, dia mencari pekerjaan apapun dalam pergumulan pekerjaan-pekerjaan yang dia kerjakan, kemudian dia melihat, dia mengalami akan Tuhan itu. Nah saya mau mengajak saudara-saudara, saya percaya di antara saudara di sini tentu semua udah banyak pengalaman bersama Tuhan gitu. Tetapi dalam pekerjaan juga kita libatkan Tuhan, kita berdoa ya, berbicara kepada Tuhan. Ada kesulitan, ada kejenuhan ya, ada yang merasa seperti tadi ya, gaji, tidak ada penambahan gaji gitu ya. Bagaimana kita setia menjalani itu. Bagaimana kita juga belajar menikmati pekerjaan itu. Ya, dengan satu ada mandat daripada Tuhan di dalam pekerjaan. Bahwa kita harus memberi kesaksian ya. Kita harus memberi pengaruh ya bagi orang yang melihat kita bagaimana melakukan pekerjaan kita. Memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi bekerja harus kita membawa motivasi melayani Tuhan. Yang kemudian dia akan memberi makna yang mendalam pada pekerjaan itu. Jadi bekerja bukanlah hukuman ya, tetapi sebuah anugerah yang harus kita syukuri ya. Kita harus mensyukuri. Kerja melelahkan, tetapi bekerja lebih baik daripada tidak bekerja. Kita akan bosan. Ya, kita akan pusing kalau tanpa pekerjaan, tanpa adanya bekerja gitu. Karena kita bisa berasa jadi gak berguna. Sering manusia kita diciptakan oleh Tuhan, kita mencari makna. Dari kita kecil semakin besar kita selalu mencari makna hidup ini. Melalui pekerjaan kita bisa mendapatkan makna itu. Dari pekerjaan yang melibatkan Tuhan kita lebih mendapatkan makna itu. Bahwa kita berguna. Ya, Tuhan menginginkan kita terlibat di dalam pekerjaan. Ya, pekerjaan Tuhan, penginjilan
melalui diri kita dalam pekerjaan. Jadi kita harus bekerja. Orang tua yang kalau pensiun terlalu dini, dia akan merasa tidak berguna. Ya, banyak orang tua merasa tidak berguna. Kemudian kita orang muda juga sering melihat nilai daripada orang tua kita dari kondisi dia masih produktif, Pak. Ya, dari kondisi dia masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat atau tidak. Ya, dia sudah susah. Ya, kemudian sehingga orang muda suka mengatakan kepada orang tuanya, ini kamu nggak usah, ini kamu nggak usah. Mau angkat juga jangan, ya. Mengenai menjaga anak pun banyak orang tua lebih memilih babysitter untuk menjaga anak. Nah, kemudian orang tua mulai tersingkir, tidak berguna. Nah, rasa bermakna itu hilang pelan-pelan. Nah, kita harus sebagai anak muda harus menolong orang tua. Ya, khususnya orang tua kita sendiri, dari rumah kita sendiri. Orang tua kalau sudah semakin tua dengan kemunduran fisik ya, mobile dia, ya kognitif, ya daya ingat yang pelan-pelan menurun, kita tetap harus beri kesempatan. Orang tua juga mau merasakan dia bermakna, dia berguna. Jadi kita harus menjaga itu, ya. Jangan suruh orang tua jangan bekerja. Nah, satu ayat saya berbagi untuk saudara, Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Artinya kita mau mengerjakan pekerjaan yang kita dapatkan, yang dipercayakan dengan sebaik mungkin, ya, melakukannya dengan sebaik mungkin. Dengan sikap yang benar kita bisa menjalani pekerjaan apapun, ya, sesuai dengan panggilan, dengan tujuan untuk memancarkan Kristus, ya, bukan saja sekedar untuk mencari nafkah. Satu Korintus 6 ayat 10 berkata, Kristus telah menebus manusia secara utuh, jiwa dan tubuh. Pekerjaan adalah bagian dari kehidupan manusia yang ditebus oleh Kristus. Kolose 1 ayat 9 dan 20 dikatakan bahwa Kristus telah memperdamaikan semua yang ada di bumi dan surgawi. Tentu termasuk dunia bisnis dan dunia ekonomi. Jadi Tuhan, Kristus Yesus itu menebus bukan keselamatan saja, bukan menebus manusia saja, tetapi seluruh ciptaannya. Jadi kita harus memandang pekerjaan itu juga termasuk bagian dari karya penebusan Yesus, ya. Jadi pekerjaan dunia bisnis juga telah ditebus oleh Tuhan. Sehingga tentu masih ada bekas dari dosa itu, pengaruh dampak dari dosa itu terhadap pekerjaan, ya, terhadap dunia bisnis, ya, dari dosa manusia itu. Karena pengaruh dari kerakusan juga, pekerjaan itu telah tercemar juga. Tetapi kita harus percaya bahwa Yesus juga sudah menebus. Ya, jadi kita harus melakukan pekerjaan dengan misi yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan dengan sebaiknya. Melalui pekerjaan kita boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya, kejujuran, integritas di dalam kita bekerja. Bekerja dengan sebaik mungkin, kerja keras, ya. Itu bisa menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur telah merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bahwa pekerjaan itu adalah rancangan Tuhan pada awal penciptaan. Tetapi karena dosa manusia, sehingga pekerjaan itu pun, seluruh ciptaan pun telah ternoda oleh dosa. Kami mau kembali melalui firman-Mu melihat pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Bukan hanya bekerja untuk mencari nafkah, tetapi bekerja juga boleh menjadi satu pelayanan yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Baik itu sebagai pekerja kami di perusahaan ataupun sebagai pemilik perusahaan. Biarlah Tuhan Engkau tolong kami supaya kami boleh melakukannya, melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan.
Dan melaluinya Tuhan, namamu ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati para pengurus, teman-teman yang ada di MYC ya Tuhan. Dalam studi mereka, di dalam pekerjaan mereka, bahkan masa depan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar mereka boleh memegang tangan Tuhan yang kuat itu ya Tuhan. Sehingga mereka boleh mengalami akan pertolongan Tuhan. Mereka boleh mengalami pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berdoa juga untuk pembina, contoh Randy. Kiranya Tuhan juga memberkati, pakai beliau ya Tuhan. Sehingga pelayanannya di MYC boleh sungguh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sekali lagi.